Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kanzaniam, host podcast Suara Tebu Ireng, radionya santai. Kita akan bahas tentang topik yang istilahnya bakal bikin kita kepengin, bakal memotivasi kita, ngasih inspirasi buat kita terus. Jadi tetap stay tune ya. Dan untuk kali ini kita kedatangan lagi narasumber yang memang sudah mumpuni, yaitu Mas Fajar Muhammad Hasan. Kita kali ini akan membahas tentang background dia, terus bagaimana kok Mas Fajar bisa sampai menjadi top 7 duta muda Jawa Timur skala provinsi. Pernah juga Mas Fajar jadi volunteer, dan ya semoga dari semua pengalaman itu bisa ngasih kita inspirasi dan motivasi. Oke, sebelumnya kita sapa dulu karena menyapa adalah suatu bentuk salam juga ya. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah sehat Mas Kanza. Iya, pada kesempatan kali ini. Amin. Jam terbangnya akhir-akhir ini lebih banyak banget. Alhamdulillah. Masih banyak job-job project ya. Ya itu job-job dan project-project itu juga berkat dari karir itu, mengikuti karir itu tadi, dari mahasiswa biasa ya. Sampai menjadi sekarang. Nah, for your information nih, Mas Fajar itu bukan kayak tipikal mahasiswa kupu-kupu seperti saya dan mungkin salah satu dari teman-teman penonton ya yang memang orientasinya seperti ya. Mas Fajar itu tipe mahasiswa yang memang istilahnya dia bisa dikatakan ambisius. Ya, setidaknya. Ya ambisius buat ya. Ambisius buat ya namanya kita kuliah ya. Disambi sama senggang waktu ngisi kosong gitu aja. Dan terutama di personal brandingnya yang memang Mas Fajar ini benar-benar bisa, insya Allah nanti bisa ngasih kita poin-poin yang bakal ngasih kita inspirasi dan juga motivasi dan pembelajaran. Oke, ngomongin kita langsung ke topik aja ya. Ngomongin tentang Mas Fajar. Mas Fajar itu seorang top 7 duta muda Jawa Timur. Pernah juga jadi volunteer, ikutin volunteering. Nah, volunteer itu ya istilahnya jadi ikut pengabdian di desa-desa terpencil, pulau yang di Jawa dan sebagainya. Memang masih SDM-nya kurang, terus potensi sumber daya alam yang sebenarnya bagus itu masih belum bisa dimaksimalkan ya. Dan dari langkah itu sampai akhirnya jadi sekarang top 7 di Jawa Timur dan sekarang seperti inilah ya. Itu kira-kira titik awalnya seperti apa? Oh ya. Jadi teman-teman sebelumnya mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau saya ini anak rantau gitu kan. Ya. Oke, jadi ya merantau. Jadi motivasi saya itu mulai dari saya keluar dari Pulau Sumatera, terus menginjakkan kaki di Pulau Jawa pertama kalinya di tahun 2021 lalu. Jangan lupa ya Mas Fajar itu asli Palembang. Ya betul. Jadi saya itu asli kelahiran dan besar di Sumatera Selatan, Palembang ya teman-teman. Dan baru tahun 2021 lalu menginjakkan kaki di Pulau Jawa bagian timur ya. Sekarang ini menetap di Tebu Ireng gitu. Nah teman-teman, motivasi saya itu sehingga bisa jadi seorang duta itu ya tadi jauh dari rumah, jauh dari orang tua juga ya Mas Kanza ya. Terus kayak kita tuh bener-bener namanya rantauan tuh kan jauh ya. Jauh. Kayak ya kita mau balik pun harus berhari-hari gitu kan. Ya kalau mau cepet naik pesawat gitu. Dan di sini itu saya pribadi tuh selalu dipesankan dari orang tua, guru. Pasti di sana tuh menginginkan saya itu sebagai seorang yang sukses tentunya. Saya semua harapan orang tua sama ya. Betul. Bagi anaknya itu sukses gitu nantinya. Bagus karirnya, bagus cita-citanya gitu kan. Nah dari sinilah saya ingin mencoba hal-hal yang sebelumnya saya belum pernah coba. Oh berarti sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah, namanya jadi duta. Tapi dulu pernah, awal cuma kayak daftar-daftar. Kalau di Palembang itu ada kayak Bujang Gadis. Ya kalau yang di Jawa Timur
Ran itu kayak adanya Raka-Raki, terus kalau yang di Jogja itu Nyimas sama Diajeng. Oh iya. Ya, Kang Mas Diajeng gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu, tapi nggak lolos sampai yang bener-bener tahap grand final tuh nggak. Oh, berarti itu paling Ya, dulu pernah. Nah, Tapi kayak apa ya? Ya baru hype lagi tuh, naik lagi, pengen ngebangun kepercayaan diri lagi tuh ya tahun 2023 awal kemarin Januari. Ya. Ya, bener banget. Jadi di hari situlah kayak motivasi terbesar saya tuh pengen mengangkat kita tuh sebagai anak rantau tuh bisanya apa sih gitu. Harus ya dimana sebagaimana moto saya ya, sebelum berangkat dari rumah itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kayak gitu. Jadi harus benar-benar jadi anak rantau itu bukan keterbatasan. Jadi kita tuh harus mengelola dan mencari explore lebih jauh lagi diri kita tuh sampai mana sih batasannya gitu. Jadi istilahnya walaupun di tanah orang ataupun ya, bener -bener. jauh dari orang tua itu nggak jadi malah keterbatasan ya, kita ya, malah justru kita harus bener banget nunjukin nih, tunjukin loh, ini loh saya. Ya bener banget. Kayak istilah apa? Mahfuzat bahasa Arab itu. Laisal fata mayakulu hadza abi. Ya. Walakinnal fata mayakulu ha. Bener banget itu. Bukanlah seorang pemuda ketika bilang inilah bapakku. Tapi dia baru seorang pemuda ketika bilang inilah saya. Ya bener banget. Jadi implementasi langsungnya ya. Oke. Terus dari motivasi itu selain mungkin memang motivasi dari Mas Fajar ya, maksudnya hal yang mendasar ya, itu kenapa kok memilihnya di Duta gitu loh? Ya, jadi sebelumnya itu Mas Kanza, saya itu kan tahun 2021 kan terjunnya ya keluar pulau gitu kan, ya ikut volunteering, ya. Jadi sampai sekarang tuh alhamdulillah jadi ini ya seorang pendamping pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau besar, mulai dari Sumatera, Jawa, di ini apa NTT, NTB itu bagian sana ya. Dan di sini saya juga ingin yang namanya mengeksplor kembali lagi gitu loh. Ingin mendapatkan ya kayak kita tuh kan namanya masa muda tuh masa yang berapi-api tuh bener banget namanya ya. Kayak judul lagu Roma Irama ya. Gimana tuh? Ya enggak, jadi kayak bener-bener namanya masa muda tuh pengen yang semuanya pengen diikuti, ya, semuanya pengen dicoba. Kayak aku tuh sebetulnya skillnya di mana, kemampuanku di mana, terus bisanya aku tuh sampai apa sih gitu. Jadi kayak semuanya saya coba semua gitu sih. Pengen ya intinya tuh pengen mengeksplor diri saya lebih jauh gitu. Bukan hanya cuma stuck di situ aja, enggak. Pengennya tuh lebih keluar dan gimana sih menjadi seorang misalkan duta sekarang itu, oh ternyata gini-gini. Jadi kan kalau udah tahu, udah pernah merasakan gitu. Gitu. Tapi maksudnya juga comfort ya. Ya benar banget. Comfort ya. Jadi istilahnya ya dilalah tetap mencoba-coba mengeksplor tapi jalanannya comfort juga. Ya benar banget. Gitu. Jadi emang mungkin kayak bisa dikatakan passion ataupun memang bakatnya Mas Fajar nggak? Ya sih, sebetulnya ini termasuk passion gue juga. Karena di dunia aku dulu tuh punya keinginan ya, jadi seorang modeling gitu kan. Oh gitu. Tapi nggak pernah kecapai karena postur tubuh yang kurang proporsional gitu ya. Jadi kayak ya udah ikut-ikutin aja. Nah kebetulan kemarin tuh Mas Kanja ya. Jadi kayak kemarin itu di persyaratannya itu tidak menunjukkan bahwasanya harus memiliki tubuh yang proporsional gitu. Cuma kayak harus wawasan luas, bisa berpublic speaking yang baik, terus kayak ya punya skill dan bakat yang bisa diimplementasikan gitu kayak tanpa ada kayak ketentuan badan harus tinggi segini, berat badan harus segini, enggak itu. Jadi ada lah kan, jadi ada kan peluang saya buat masuk gitu kan. Alhamdulillah Juna. Jadi kita untuk menjinakkan itu kan lebih adalah gitu, bisa sedikit-sedikit tuh pasti bisa gitu. Jadi istilahnya memang berawal dari pengen mengeksplor. Ya benar banget. Explore dan istilahnya melihat ada peluang, ada kesempatan, ini boleh nih dan juga masuk memenuhi syarat nih, ya udah gaskan aja. Ya benar banget. Kan kayak gitu. Terus apa ya? Karena duta ya,
Duta Muda Jawa Timur itu bisa diceritakan nggak sih Mas Fajar perjalanan awalnya itu? Kan tadi udah ngobrol tentang motivasinya, terus mungkin kita bisa langsung ke sahnya Mas Fajar. Oh ya, jadi untuk awal-awalnya itu saya melihat dari temen. Temen saya kok jadi seorang duta kayak aktif banget ya kegiatannya, kayak seru, keluar-keluar terus gitu. Jadi, maksudnya tipe orang yang nggak suka berdiam diri ya gitu, ya. walaupun saya seorang santri juga ya, tetap. betul. Jadi teman-teman tuh gini, kan bahwasanya santri itu cuma stuck di pondok, terus kayak ya cuma ngaji. Ya, tapi kita tetap teladani yang namanya itu kan memang kewajiban seorang santri juga. Nah, tapi kita tuh kan nantinya kan pasti keluar gitu loh. Nah, keluar itu kan kita harus membawa apa sih bekalnya gitu. Ya ilmu agama tentu, ya ilmu dunia juga pasti gitu kan. Nah, dunia dan agama itu harus balance juga kalau saya ya. Jadi seimbang gitu loh. Nah, dari sini juga kemarin lihat temen, dia juga seorang santri, bisa kok jadi seorang duta. Kenapa aku tidak gitu. Jadi harus kemarin ada peluang baru saya daftar, terus mengikuti tahapan 1, seleksi 2 sampai semifinal, masuk grand final gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai ya ketetapan qadarullah cuma sampai top 7 gitu. Salah apa istilahnya? Kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak? Ya benar. Gitu, kan. Itu kalau menurut saya itu mindset yang harus setiap anak udah punya ya. Jangan kayak wah dia bisa, gitu. Terus insecure, apa itu insecure? Tapi enggak, benar-benar awal-awal aku insecure Mas. Jadi karena kan, jadi pertama kan aku insecure-nya karena melihat namanya seorang duta ataupun yang menjadi public figure itu kan harus yang kayak harus bagiku ya, kok ngelihatannya kayak harus memiliki badan yang proporsional, tubuh yang bagus, keker, purna rupa gitu, kayak harus gini-gini, harus ya semuanya harus perfect lah gitu katakannya. Tapi dari situ kayak kenapa sih aku tidak mencoba hal yang mana itu membuat teman-teman aku tuh yang badannya sama kayak aku gitu kan, yang postur tubuhnya kurang proporsional, kenapa aku tidak menjadi seorang yang mempelopori dari mereka gitu loh. Jadi aku bergerak kayak pasti bisa gitu kan. Jadi aku ngelawan insecure itu tadi, kayak ya namanya kita manusia itu kan pasti ada kurang dan lebihnya di mata manusia ya. Karena manusia lain yang bisa menilai kita, bukan kita yang melihat diri kita gitu loh. Jadi kayak ya wis, ayo kita gerak. Jadi niatin dari sekarang aku jadi ya mulai tahapan 1 nyoba daftar, alhamdulillah lolos. Sampai ya langsung lolos itu ya. Dari tahapan 1, 2 sampai masuk grand final, qadarullah sampai top 7 itu. Jadi ya insecure terlawan gitu loh. Mau terlawan kayak apa ya? Yang tadinya benar-benar jadi momok ya mungkin. Momok yang menakutkan banget. Takut terus. Tapi untungnya bukan itu ya, mungkin kerennya Mas Fajar tetap pokoknya harus gas aja gitu. Dan alhamdulillahnya lolos. Ya sama didorong sama motivasi sih. Motivasi itu perlu soalnya. Terutama dari orang tua. Terutama dari orang tua, dari orang-orang sekitar, lingkungan gitu. Yang bisa memecahkan insecurity kita. Benar banget. Keraguan kita. Selain insecure, terus itu Duta Muda Jawa Timur 2023 berarti kan baru kemarin ya. Ngomongin tentang itu kan tadi tahap awal terus sampai berarti masuk grand final ya? Masuk. Dari berapa kontestan? Awal itu pendaftaran itu yang tahap 1 itu ada 120 sekian. Melawan ya. Terus dia cowok doang atau? Enggak, cowok cewek. Terus tahap 2 itu diambil 60. Terus tahap 3-nya seleksi untuk masuk semifinal nih ya. Itu cuma 30 orang. Nah, semifinal kan itu dites mulai dari kebangsaan dan wawasan. Terus mulai ketat. Iya, mulai ketat, kayak itu pun langsung di tempat gitu. Offline. Dan itu ya dari 30 orang itu semuanya ikut. Terus yang dipilih cuma 24 orang. Jadi 12 cowok, 12 cewek. Jadi ada 12 pasang gitu. 12 pasang berarti ya, cowok cewek. Ya, benar banget. Jadi kayak
Gimana perasaannya pas bisa lolos? Maksudnya kalau dengar dari cerita Mas Fajar kan berangkat dari ya memang keinginan, tapi juga ada sedikit insecure ataupun keraguan kok bisa sampai lolos itu rasanya gimana? Ya rasanya ya seneng ya, syukur alhamdulillah juga gitu ya kan. Berkat rahmat yang berkat rahmat Allah juga kan gitu kan. Karunia-Nya kepada kita untuk bisa melawan yang namanya tadi ketakutan, terus kayak apa yang namanya tadi kita merasa minder, malu dan lain-lain itu terlawan semua. Jadi kayak itu tuh pas tampil di pentas itu kayak ya aku bisa berdiri di sini gitu loh. Alhamdulillahnya gitu. Ya bahagia juga sih gitu. I can do it. Ya benar banget. Itu dengan suatu quotes tuh kan banget. You will get what you want, and you will get what you believe. Ya. Kalau kamu ingin dan kamu percaya, kamu bakal dapat. Yakin aja sih intinya. Mungkin ya itu sedikit tentang perjalanan Mas Fajar ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan dengan mungkin itu bisa ngobrolin itu di lain kesempatan. Karena kita udah full durasi ini, gimana kalau misalkan Mas Fajar bisa kasih kita seperti biasa closing statement buat teman-teman semua penonton. Jadi untuk teman-teman yang merasa saat ini dirinya kurang bukan kurang ya teman-teman, kita tuh manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, dari sini teman-teman pergunakanlah kelebihan kita mulai dari apapun itu yang menurut teman-teman mampu dan bisa diaplikasikan di diri teman-teman, kembangkan dan terus lakukan hal yang terbaik dalam hidup ya teman-teman. Dan buatlah diri teman-teman menjadi manfaat bagi banyak orang dan tentunya dari teman-teman bisa menjadi seorang yang hidupnya bermanfaat bagi seluruh umat gitu teman-teman. Kayak slogannya Suara Tuirang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kanjadiam dan Mas Fajar di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.